Boom, boom. Thank you. Assalamualaikum, halo kalian, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi dengan gua Ucup. Ya, kali ini kita akan membuka di segmen Use Signature ya. Gua di sini memang beberapa hari tidak mengupload video karena terkait tugas yang lumayan. Buat kalian yang juga baru bergabung, terima kasih, selamat menonton. Dan ini adalah membuat rumah dari awal sampai akhir ya. Di segmen Use Signature biasanya gua membuat rumah tujuannya biar bisa memberikan ide atau sharing beberapa rumah atau model-model rumah yang bisa menjadi inspirasi kalau misalnya kalian buat rumah di game Cimaraland. Gua punya dua pilihan sebenarnya antara A dan B, tapi gue memilih yang B. Nah, gue di sini akan membuat rumah khas budaya Indonesia. Salah satunya adalah rumah gadang. Ya, dari Provinsi Sumatera Barat. Ini cukup kompleks dan buat gue tertantang untuk bikin rumah ini. Jadi beberapa aspek di rumah gadang, kalau nggak salah, yang memang tidak ada di game, bakalan coba gue siasati, bakalan gue coba buat semirip mungkin supaya ini menyerupai rumah gadang ya, rumah gadang khas Minangkabau. Ya buat kalian nih, buat orang Padang nih yang menonton nih, gue berusaha ya agar sesuai dengan filosofinya ya. Kita buat bareng-bareng ya dari awal sampai akhir. Rumah gadang khas Sumatera Barat. Let's go! Ya, jadi langkah pertama yang biasanya gua anjurkan ke kalian yang pasti adalah pemetaan ya, pemetaan dasar. Itu dimaksudkan agar kita mengetahui ukuran 13 kali 13 wilayah kita itu seberapa. Tujuan sebenarnya itu juga agar kalian mempermudah untuk membuat bangunan, memperkirakan si lokasi lahan bangunan yang kalian punya. Jadi nggak asal terka-terka, jadi pas ukurannya gitu. Nah ini yang sedang gue lakukan, ngangsur ya. Gue udah coba dipetakan sedikit. Jadi ini mau gue full perlebar. Sambil nanti kita bicara sedikit tentang rumah atau bangunan yang akan kita bikin ini. Jadi rumah gadang ya, rumah gadang itu basicnya dari Sumatera Barat ya. Emang dari Padang rata-rata orang bilang, cuman kan itu ibu kota. Nah, rumah gadang ini filosofinya banyak ya. Gua takut bicara salah nanti. Jadi modelnya itu sepertinya nggak seberapa. Cuman bagaimana bentuknya, apa yang kita buat dari yang kita pengen sekarang, modelnya, tanduknya, contohnya berapa bilik, berapa ruangnya itu ada sendiri filosofinya. Cuman namanya kita bikin rumah yang menyerupai, jadi kita nggak sampai segitu ya bikinnya. Yaitu bentuknya persegi panjang dengan atapnya itu berbeda ya, ciri khas banget itu dari tanduk kerbau. Nah itu nanti kita akan buat menyerupai itu, jadi kita akan memprioritaskan si atapnya. Karena sebelumnya gue udah coba nih untuk membuat rumah. Jadi kan gue sebelum bikin ini iseng-iseng dulu, coba-coba ya, buat nggak salah konsep. Nah, gue coba buat ukuran si rumahnya memanjang, tapi malah dapatnya atapnya aneh. Jadi gue di sini akan memakai konsep yang diagonal. Karena apa? Setelah gue cek, setelah gue coba-coba, yang pakai diagonal tuh atapnya mirip. Nah, cuman kita kesulitannya di bagian bangunannya. Nah, itu yang buat gua nggak apa-apa lah, tantangan yang penting mirip. Nah, terus kalau kalian lihat rumah Padang itu dia ada, rumah gadang itu biasanya ada dua rumah kecil atau istilahnya ada dua bangunan di depan rumah gadang. Nah, itu sebenarnya digunakan untuk orang zaman dulu menyimpan sembako, hasil padi, hasil tanam untuk dipakai di dapur biasanya gitu. Nah itu nanti kita pakai opsional, lebih fokus ke bangunannya dulu sama memakai mahkota. Mahkota itu juga opsional, biasanya orang mahkota itu juga, gue nggak tahu juga sih filosofinya ada, tapi kemungkinan besar pasti gue pasang biar mempercantik gitu ya. Ini kurang lebih udah gua petakan dasar ya sampai ke ujung.
Lalu tahap kedua itu sebenarnya gua pengen ngasih tahu cuman lupa kemarin. Tahap kedua itu melihat cahaya matahari. Nih, ini kan modelnya kayaknya subuh ya, mau pagi. Nah, kalau itu tahap kedua ini kita pasang salah satu tiang. Contohnya seperti ini. Nah, agak dua lah ke atas. Kita lihat cahaya mataharinya kemana. Tuh, rata-rata condong ke sana kan. Pasti nanti dia bergerak ke atas, lalu berubah tuh. Tapi kurang lebih kalau siang modelnya seperti ini. Jadi pasti patokannya yang ini anggap nih gua ya. Ini gua itu ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, ada di seberang. Nah, kita ngambil yang mana rumahnya? Pertama yang di depan gua, lalu yang di bagian kiri gitu. Jadi kalau kalian bikin rumah di sini atau di sini bisa aja sebenarnya sih nggak ada masalah. Apalagi kalau ke seberang tuh menghadap ke laut kan lebih bagus kan. Cuman sayang rumah udah bagus tapi nggak kena cahaya matahari, jadi modelnya nggak kelihatan. Terus rumahnya nanti nggak cerah gitu. Jadi kalau menurut gua step kedua ini ternyata perlu juga melihat arah mataharinya di mana. Pasang aja tiang kayak gini pasti kelihatan bayangannya ya. Nanti kalian bisa nyimpulkan di mana kalian harus membangun rumah. Arah kemana lebih bagus menghadap cahaya yang lebih terang. Lalu step ketiga itu pemetaan juga, cuman pemetaan bagian kalau menurut gua. Dalam arti gini, kalian misalnya mau bikin ruang tamu, kalian mau misalnya bikin ruang makan. Nah, ini dipetakan aja, oh segini bloknya. Nah, oh segini nanti si tiangnya, nanti berapa ukurannya. Nah, diginiin, diwarnain gitu ya. Biar nggak salah-salah nanti, biar punya konsep juga. Nah, ini gue udah mewarnain yang warna merah dengan harapan ini diagonalnya ya ke titik tengah. Seperti yang tadi ya, gue tadi buat konsepnya rumahnya diagonal, lalu berfokus ke atapnya, nanti ditambahkan dengan mahkota si rumah gadangnya. Lalu kita pakai icon di bawahnya. Oh ya, di bagian bawah rumah gadang tuh kan kalau kalian lihat ada kurungan kecil-kecil. Itu filosofinya buat ternak ya, menyimpan hewan-hewan ternak kayak misalnya ayam gitu atau kambing yang kecil-kecil. Nah, setelah dibikin seperti ini, nanti tinggal kita sesuaikan dari tengah. Gua sebenarnya pengen bikin dari awal, cuman gue takutnya nanti kalau miskonsep, terus gue cuman coba-coba takutnya kelamaan. Jadi gue udah bikin jauh-jauh hari konsepnya biar nggak salah-salah. Jadi gue tinggal melanjutkan. Sebenarnya ini hasilnya ya. Ya, ini dia. Ya, udah kelihatan kan modelnya gimana, mirip ya. Ini dipasang diagonal dan di atasnya memang atapnya kurang lebih dapat condongnya seperti itu. Atap rumah gadang itu melengkung. Melengkung dalam arti dia tidak seperti atap yang kebanyakan rumah. Dia tuh landai ke atas. Gua gak bisa dapetin landainya rumah gadang di realitanya dengan di game. Jadi gua usahakan setidaknya mengkombinasikan si atap yang tinggi, yang satu dinding dengan yang setengah dinding. Pasti nanti gua bikin ke ujungnya ya. Tapi kurang lebih seperti ini. Ini ya modelnya, gimana, mirip ya? Mirip. Nah, nanti ini akan kita buat di satu lagi. Mengapa orang bikin rumah yang 4 sisi atau bahkan 2 sisi itu sulit? Tuh. Kita nanti akan pasang ke ujung dengan model yang sama seperti ini. Kalau misalnya salah satu salah, kedua-duanya juga salah. Apalagi kalau 4 sisi. Satu sisi salah atau satu sisi diganti, keempat-empatnya diganti juga. Hasil dari eksperimen gue yang itu ternyata berhasil. Nah, kita akan terapkan di sini. Lalu step ke yang keempat, kita bikin si pondasi rumahnya. Ini pondasinya bertingkat. Jadi gue mulai dari yang base yang di bawah, itu tetap itu ukurannya sesuai dengan tanah dan ditambah dengan setengah dinding yang ini. Sama seperti yang di ujung ya, yang udah gua bikin lebih dulu. Jadi kita bikin dulu ini si setengah dindingnya. Ya kayak gini ya. Ini 1 blok, ini 2 blok, ini 3 2 blok.
Sebenarnya sih bisa dua blok karena yang ini nanti bakal dihapus ya. Yang penting disesuaikan, disamakan. Pasang dulu kayak gini. Yang tadi setengah dinding untuk memperlihatkan si ukurannya. Maksudnya tuh ukuran yang di bagian tengah, maksudnya yang di sebelah kanan gua ini, lalu di tengah ini, lalu blok yang di kiri ini. Untuk sementara kita biarkan dulu, lalu kita pasang si jendelanya. Oke, kalian lihat udah dipasang jendela ini ya. Ini yang rumah yang di tengah-tengah. Maksudnya di bagian ruangan tengahnya dari rumah gadang. Lalu yang ini kita naikkan lagi setengah. Jadi kan konsepnya memang dibentuk diamond kayak gini. Nah, naikkan lagi setengah. Tujuannya ya konsepnya sama kayak tadi. Ini setiap naik ke ujung, setiap ke ujung nanti kita buat si bangunannya minimal naik setengah lah gitu. Ini dinaikkan, lalu ini dihapus aja. Selama yang di bawah dihapus, usahakan nanti ganti yang bawahnya dengan model seperti ini. Ini step 4 dan step 5 digabung ya. Soalnya nggak bisa kalau nggak ada pedoman ini di bawahnya. Oke. Lalu yang lainnya juga sama. Ini gua beresin dulu ya sampai modelnya seperti ini. Seperti halnya yang bangunan di bagian tengah atau diamond yang tengah ya. Jadi yang bagian satu lagi atau yang pertama tadi kita buat, di bawahnya juga diganti modelnya seperti ini. Yang penting walaupun nggak kelihatan, pasang aja ya. Ini akhirnya gua pasang, lalu yang sisa bahan base-nya gua hapus. Nah, modelnya nanti yang bagian tengah seperti ini. Ya, sama seperti halnya yang satu lagi atau yang sebelumnya maksudnya. Ini kita pasang lagi si jendelanya. Dindingnya apakah jendela semua itu terserah kalian. Cuman yang ini gua masang untuk sementara jendela dulu. Tapi nanti kalau misalnya rasanya ada yang cocok pakai dinding, di dinding ya. Tapi biasanya itu juga tapi nih, kalau lihat di rumah gadang, hampir keseluruhannya di bagian depan itu jendela. Nah, jarang ada yang dinding. Kalaupun ada, itu paling di tepinya. Atau di kiri kanan paling ujung si rumah gadangnya. Oke, udah selesai ya yang kedua. Lalu kita pindah ke yang ujung ya, yang terakhir. Ini masih step 4 dan 5 digabung. Dinding setengah yang kita pasang tadi hanya dipakai untuk mengelompokkan. Nah, yang sebenarnya ini tuh ukurannya kurang lebih satu dinding. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya ya. Kita pasang setengahnya di bawah ya. Lalu kita naikkan satu dinding ke atas dengan memakai yang ini. Dindingnya. Lalu kita naikin lagi setengah di atas. Jadi setengah-setengah itu patokannya yang ini ya, yang setengah dinding yang gua bikin dari batu. Nah, ini bisa nanti dihapus. Ya, ini udah gua hapus ya, modelnya kayak gini. Yang di bawah base-nya bisa kita hapus juga. Kita bisa meletakkan duramen atau lantai ya. Ini gue sering makainya duramen ya. Untuk di atas, ya memang seharusnya pakai duramen. Seharusnya pakai lantai ya kalau interior rumah. Ini juga sekalian membantu gua buat masang atap nanti. Nah, tetap sama stepnya, kita pasang si jendelanya ya. Kurang lebih modelnya seperti ini ya, bertingkat ya, setengah-setengah ke atas. Terus kenapa kok yang di ujung kayak gantung gitu? Di rumah aslinya, di rumah gadang sebenarnya memang ada yang menggantung ya, yang di bagian pojok kiri kanan rumahnya. Dan memang itu tinggi ke atas. Seolah-olah memang gantung, tapi harusnya memang ada pondasi tiang di dalam. Cuma nanti opsional. Nah, itu dia. Nah, ini sisa dari yang tadi yang kita step 1 kita petain. Nah, ini kita hapus saja kalau memang nggak berguna ya. Nggak apa-apa. Sekarang kita pasang aja si jendelanya. Biar kelihatan arahannya si rumahnya bagaimana. Nanti kita bisa gonta-ganti. Ini gua pasang jendela dulu sampai beres ya. Lebih udah gua pasang ya, modelnya bertingkat dan hasilnya seperti ini. Step berikutnya kita membuat atap. Nah, ini yang
lumayan agak tricky ya, agak cukup sulit kalau pertama kali. Jadi setelah gua utak-atik, pertama bikin atapnya kita mulai dari yang setengah dulu. Jadi gua ambil setengah yang lancip, yang ini di ujung. Nah seperti ini. Karena kan memang atapnya rumah gadang itu dia naik ke atas ya, dari yang kecil langsung besar kayak tanduk gitu. Nah gua nggak bisa kalau pasang itu di rumah yang lurus, harus model diagonal biar kelihatan. Jadi gua pasang dulu yang ujung kuncup yang setengah dinding, kurang lebih modelnya seperti itu. Lalu gua perpanjang dengan yang ini sampai modelnya ke ujung si rumah ya, rumah bangunan yang pertama ini. Nah kayak gitu ya. Ini gua hapus dulu. Lalu dinaikkan satu biar ada gelombangnya. Jadi nggak ambil setengah tapi ngambilnya satu. Ambilnya satu yang di ujung sama yang di sini. Nah, lalu pasang yang pojokan ya, yang pojokan ukuran satu dinding. Nah, ditambah yang di atasnya. Jadi kurang lebih modelnya seperti ini. Ya. Ya, kayak tadi ya, kayak yang udah gua bikin konsepnya dari awal. Nah, ini kita perpanjang sampai ke ujung. Kalau yang di sini kurang lebih sama ya. Cuman kalau yang di ujung satu blok itu memang hanya cukup yang satu aja. Jadi nggak pakai setengah. Ini gua beresin dulu, tapi nanti yang ini kita bikin bareng-bareng ya. Gua bikin yang di tengah-tengah dulu nih, biar sama dengan yang di ujung itu. Jadi untuk yang kecil ini kita mulai langsung dari yang satu. Kalau setengah kita ambil, setengah dinding maksudnya kita ambil, itu nanti nggak akan muat menjulang ke atasnya. Jadi ini kita mulai dari yang satu langsung. Seperti yang tadi, ini tinggal kita adjust aja sampai menyerupai si atap yang kita inginkan. Nah modelnya nanti akan hasilnya seperti ini. Ya, semoga kelihatan ya. Lalu step berikutnya bagian bawahan lantai yang kita pasang sebagai pondasi si atap itu kita bisa hapus. Lalu kita akan buat penutupnya. Jadi gua berniat membuat ini. Jadi cukup ditutupin dengan tembok ya. Anggap aja ini menyerupai seperti ini. Lalu sisanya yang bolong nanti tinggal ditutupin pakai yang dinding segitiga. Memang agak jauh ya dari yang memang kita harapkan untuk sama persis dengan si rumah gadangnya. Cuman ini intinya sudah kita modifikasi. Rumah gadang yang memang benar-benar sangat-sangat modifikasi banget. Nah kalau yang ini, nah gitu. Untuk bagian dalamnya, yang di bagian sini, itu sama modelnya kayak tadi. Cuman dari sini kita tutupi pakai dinding, tapi nggak perlu pakai itu ya, nggak perlu pakai laminate. Nah kayak gitu. Sisanya nanti ditutupin. Ini gua beresin dulu ya, sampai nanti udah ketutup semua. Oke, ini kurang lebih hasilnya ya, menyerupai dengan yang gua udah bikin pertama. Memang agak jauh ya, tapi mohon dimaklumi aja. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya, sudah mirip-mirip lah dengan yang di samping gitu. Tuh, nah kelihatan ya. Iya. Hasilnya sejauh ini so far still good ya. Cuman yang sulit itu nanti yang di bagian tengah. Dia pandai-pandai kita. Makanya tadi udah gua bikin ini, itu yang step ketiga ya, bikin pemetaan yang untuk bagian-bagiannya. Jadi ini yang warna biru itu yang buat bagian tengah, yang kuning di sini itu tangga, dan yang hijau itu nanti paling gua kasih hiasan aja. Ini yang ke belakang, ingat ya, ini yang ke belakang. Karena cahaya mataharinya di seberang, jadi yang seberang nanti gua pakai buat yang di depan. Yang ini sementara kita biarkan dulu.
Untuk pemakaian ornamennya, dekorasinya itu bisa menyusul. Jadi kita mulai langsung dari yang di tengah ya. Ini yang di tengah ya. Jadi gua memakai rumah gadang yang ada crownnya atau yang ada mahkota di bagian tengah atapnya. Nah, gua di sini bikin atap ribbon atau atap pita lah istilahnya. Nah, ini step yang berikutnya. Jadi tetap sekali lagi akan kita modifikasi modelnya seperti pita beneran. Atau lebih ke tiara lah, lebih ke mahkota ya. Jadi step berikutnya membuat atap itu, ini pemasangan yang ukuran setengah yang bagian pojok atapnya pasang 4 bertumpuk ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gini. Lalu di masing-masing tepiannya kita pasang yang ukurannya juga setengah. Teman, satu aja. Maksudnya nggak harus lebar sampai ke ujung. Ya, ini 1. Ini 4. Lalu kita pasang yang langsung tinggi. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Nah, minimal sama tuh. Tuh ya, kalian lihat ya. Jadi udah sejalur yang atap-atapnya yang ini. Yang bagian bawahnya nanti gua perbaiki. Minimal kita tutupin dulu yang di bagian atapnya. Sama modelnya kayak yang tadi. Jadi gua plannya ngasih yang dinding setengah-setengahnya untuk nutupin yang bagian dalam. Ini gua tutupin dulu ya sampai beres. Ya, ini udah gua pasang ya. Di bagian dalamnya, kiri kanan, depan belakang juga udah gua pasang menutupi ini. Nah, sekarang kita akan membuat bagian bawahnya. Jadi kita akan menyatukan, ini intinya, kita akan mencoba menyatukan si bagian bangunan intinya dengan di bagian tengahnya. Kalau gua ngambil posisi awalnya ini bagian depan. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Pokoknya intinya kita akan memakai yang ini, model yang udah dibikin di atas kayak tanda tambah itu. Kita perpanjang aja ke bawah. Yang ini konsep awalnya. Paling ini gua hapus dulu. Dan ya, akhirnya gua perbaiki lagi. Kalian tahu tadi pas gue copotin yang di bawah ternyata roboh. Ini akhirnya gue perbaiki lagi ya. Ini udah bagian tengahnya udah beres ya. Cuman yang di bagian depan dengan bagian belakang beda. Bagian belakang ini gue bentuk persegi. Cuman kalau yang depan gue bikin zigzag. Nah, ini step berikutnya paling cuman ngasih jendela aja. Yang bagian atas yang si mahkota itu basicnya kayak gini. Cuman tadi stepnya bikin atap, lalu kita tutupi dengan dinding. Kalau gua ngasih batu biar ada pembedanya. Nanti kita warnai juga gampang. Nah, yang tutupan yang kosong-kosong ya ditimpal aja pakai si lantai gitu ya. Nah, kayak gini contohnya. Ini stepnya yang ini paling nanti gua jelasin. Karena ini bagian depan gua cuma bikin kerangkanya. Yang ini paling tinggal kita tutupin dengan si atap yang ini aja. Nah, itu. Salah ya, bukan yang itu tapi yang ini maksudnya. Gitu ya. Itu buat nutupin yang kosong-kosong. Kita mungkin startnya kita coba dulu ya, dari belakang dulu. Ini sesuai dengan si arahan birunya. Jadi gua mau bikin dinding. Jadi kerangka pintunya kita mulai dari sini sama yang di sini. Karena kan yang kuning kita kasih tangga, biar nggak usah banyak neko-neko nih. Kita kasih aja jendela bagian di sini, sama bagian sini. Di bagian sini paling gua kasih, jadi ini gua pasang dinding aja. Nah, di sini pengennya
zigzag sih, soalnya kalau mentok serong diagonal gitu kan nggak ada. Terus kalau gua bikin lurus sampai ke sini kayak gini, yang ininya nggak kelihatan. Jadi yang ini niatnya gua bikin zigzag juga nggak masalah sih. Kayaknya gua berubah pikiran deh ya. Maaf lagi nih, gua berubah pikiran lagi. Sepertinya terlalu sempit kalau kita pasang zigzag. Jadi di sini gua pasang jendelanya aja. Kita buat agak lebih besar di bagian keluarannya. Nanti mengerucut di bagian dalamnya. Jadi paling ini yang sedikit gua modifikasi ya. Tadinya kan memang seperti ini modelnya. Ternyata lebih bagus bikinnya kayak tanda tambah itu aja. Soalnya jadinya kayak modelnya nggak menyesuaikan ke yang bawah. Jadi ini gua perbaiki, nanti kita lihat hasil akhirnya ya. Oke, tadi sedikit banyaknya ada beberapa yang sudah gua perbaiki ya. Memang harus gua mention lagi. Jadi yang di bagian bawahnya gua ganti semuanya dengan modelnya yang ini ya. Lalu yang di sininya sih tetap gua kasih dinding, bisa jendela, bisa dinding ya, tergantung nanti gua atau kalian yang menyesuaikan. Yang di sininya dalamnya kurang lebih modelnya kayak gini. Tadi kan ada penghambat ya di sini. Karena kan tadi kita pakainya tiga dinding. Nah, ini gua jebol, gua hapus supaya kalau logikanya emang ruangan masuknya seperti ini. Nah, ini kan bekas yang tadi, ini gua hapus. Ini kalau aslinya bisa kita ganti dengan lantai. Sebenarnya gua mau pasang tangga ke sana. Jadi kalau pemasangan tangga itu modelnya ini interiornya ya, kasih interiornya dikit. Kasih aja tangga yang padetan atau yang ada base-nya. Nah, kayak gini ya, untuk sementara itu. Ini kita pakai buat ruangan. Ini udah gak gua ganti nih. Ini sudah gua ganti. Yang depannya yang tadinya jendela, jadi model dinding yang ornamennya ada bolongnya. Lalu di sini gua juga bakal ganti menyesuaikan dengan yang ada jendelanya ya. Yang ini terusannya karena kosong, kita tutupi dengan yang setengah dinding yang dari batu. Nah, ini tinggal menyesuaikan yang di bawahnya. Ini gua bersihin ya, sama kayak yang di samping ya. Ya, tahu-tahu udah gini aja ya. Ini memang gua pasang atap. Jadi kalau kalian lihat, ini kan memang udah gua pasang pintu. Nah, di sininya udah gua kasih tuh ya. Pasang atap kayak biasa aja, yang nutupin buat yang tadi. Ini step yang kesekian lah pokoknya. Step yang kesekian. Nah, ini gua tutupin juga dengan laminate. Nah, yang bolongnya gua tutupin juga dengan yang segitiga yang setengah. Sebenarnya bebas apa aja, cuman buat pembeda nanti takutnya nggak kelihatan. Sama yang di sampingnya ini juga. Oke ya. Jadi yang ini setengahnya di atas, yang ini setengahnya di bawah. Ini model dalamnya, ini bagian belakang. Nanti dekorasinya kita tambahkan lah yang lain. Jadi ini modelnya, ini gua hapus-hapusin. Karena ini bakalan gua timpa pakai tangga. Lalu yang di sininya gua mau pasang si tangga. Nah, gitu. Cuman ini biasa banget ya, sangat-sangat biasa. Dibiarin aja ternyata base-nya, lalu baru kita pasang si tangganya. Nah, niat gue tuh tangganya nyerongnya ke arah badan si base-nya. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini yang satu lagi, kurang lebih kayak gini. Jadi ini sisanya gue hapus. Ini bagian belakang doang nih, belum bagian depannya. Karena ya gitu, bagian depan dan belakang harusnya tidak jauh beda, harus sama-sama bagus. Cuman ya kalau misalnya dilihat orang dari depan, ya prioritaskan yang di depan. Ini yang kurang, bakalan gua kasih yang seperti tadi ya,
yang lingkarannya kosong. Dan yang ini gua tambahkan handrail aja. Ya, buat nutupin yang sini. Nih buat kalian yang nanyain ke gua nih, gimana cara masang handrail di tangga nih ya. Ini udah ngambil handrail ya. Ceritanya ngambil handrail, pencet handrail, ambil yang apa aja bebas. Arahin kursornya ke tangga. Lihat titiknya, arahin kursornya ke tangga. Pencet pivot. Sistem nanti nyesuaiin. Nah, tuh. Baru oke. Gampang ya. Nih, gue tunjukin lagi nih. Kursornya ke tangga. Pencet pivot. Tuh, otomatis. Langsung jadi. Ya. Ngerti ya? Ngerti ya buat kalian? Nah, jadi maksud gue tadi yang di tengahnya mau gue pasang tanaman. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Paling nanti gue rapiin lah. Jujur sebenarnya gue agak sedikit mengganjal bahwa ada ini ya. Gue tipikal bikin rumah yang nggak suka ada ruangan kayak gini asli. Soalnya semua ruangan tuh kalau bisa besar dan dimanfaatkan. Kalau ini kan terkesan ada suatu yang nggak guna. Cuman gue mempertahankan yang ini, yang si bagian ini nih, yang dua ini. Kalau misalnya gua tutup jadi malah nggak kelihatan. Tapi is okay, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Ini hanya sebagai contoh. Dan ini hasil yang di bagian belakang. Lumayan mirip. Nah, kita pindah ke depan. Nih, sebenarnya gua mau ngasih surprise ke kalian sebelum pindah ke depan karena emang takutnya kelihatan. Jadi nanti overall setelah kita buat ini semua, jadi warnanya hasilnya kayak gini tuh. Tuh. Tada. Gimana? Mirip ya? Kalau gua sih emang udah kayak prediksi mirip banget. Ini kombinasi dari red gold, terus pakai old wallpaper, yang di atasnya pakai kunshen atau talang airnya dari, nah pakai batu ini nih, pakai V iron. Pakai batu hitam. Karena gue pengennya si atapnya nanti harus warna hitam. Pengennya ya. Sisanya ukiran. Nah, nanti modelnya kayak gini nih warnanya. Ini pohon juga udah gue tanam coba-coba. Dan warna atapnya masih ragu. Tuh. Beberapa warna gue pasang. Cuman gue berat ke yang ini nih. Ke yang ini daripada yang itu. Terlalu banyak corak juga nggak bagus. Jadi gue pengennya polosan aja. Jadi gue makainya yang ini, yang gue tunjuk di tengah ini, daripada yang lain. Ini makanya gue tutupin biar kalian nggak kelihatan, tapi hasilnya seperti itu ya. Ini gue singkirin dulu yang di depan biar kelihatan, biar kita akan buat yang terakhirnya ya, finalnya yang bagian depan. Ini gue beresin dulu ya. Beda dengan yang di belakang, yang di depan gue masih menambahkan mahkota lagi. Nah, hasilnya kayak gini. Langsung tiban ke bawah si ruangannya, langsung bagian belakang. Aduh, sumpah ini mah gue sia-sia banget, tapi biarlah. Nah, yang di sini pengen gue tambahkan lagi. Jadi kalau kalian lihat rumah gadang yang aslinya tuh realnya kan memang ada lorong ya. Istilahnya penyambut tamu ke depannya. Nah, itu tuh gue pengen tambahkan lagi. Jadi ada atap yang runcing lagi di depannya. Ini gue udah coba-coba, hasilnya kayak gini modelnya. Cuman ini mau gue ralat lagi. Jadi yang pintunya mau gue kedepankan rencananya. Gue pengen sebesar ini. Cuman gue khawatirnya lagi-lagi kayak yang tadi tuh. Ada lorong sisa, ada bagian yang sisanya. Cuman nggak apa-apa lah. Oke, yang ini akhirnya gua bobol aja. Tuh ya. Nah, ini pengen gua tambahin si atapnya. Susahnya gitu ya, jadi kita harus nerka-nerka. Yang bagian sininya gua kasih pintu juga. Biar kelihatan lebih megah. Sisanya gua kasih jendela saja. Baru ingat gua ternyata yang jendela yang di belakang dia setengah.
lebih tinggi sama ukurannya dengan yang di samping. Jadi ini, maaf ya saudara-saudara, ditambahkan lagi. Ya, ini kita hapus. Lalu diganti dengan ini. Sayangnya lagi, si tanahnya udah gua prediksi datar, ternyata ke arah pantainya malah naik. Jadinya agak kelelep ya. Tinggal kita tambahkan tangga, jadi tangganya double. Ya, kayak gini. Ya, berharap ini yang di bagian, ingat ya, ini bagian depan ya, ini yang pokoknya yang bagusnya. Jadi yang ini gua tambahin. Lalu di sini kita tambahkan pintu. Nah, yang di sini kita tambahkan atap. Di bagian sini juga sama. Tambahkan dinding yang setengah. Nah, yang bagian situnya tuh, yang bolongnya, gua taruh ini. Nah, sama juga modif ya. Modif mas, suka-suka aja. Oke, kurang lebih modelnya sudah cukup terlihat ya, seperti rumah gadang. Ini gua akan tahap terakhir ya, mewarnai dan menambah dekorasi. Sementara gua cross check dulu yang lainnya. Kalau udah beres nanti kita warnain bareng-bareng ya, sambil gua lihat stok wallpapernya. Oke, kita masuk ke pemakaian dekorasi. Di sini gua pakai pakai ridge ya, atau talangan bagian atap dekorasinya. Nah, di sini gua pakai fay iron. Jadi gua pakai yang ini ke yang si bagian atapnya. Nah, ada cuman sangat disayangkan, ternyata ini hanya bisa dipakai sampai di sini. Yang bagian sini nggak bisa diapa-apain. Kalau gua mau ngasih dekorasi pinggiran kayak talangan gitu-gitu, di pinggirnya nggak bisa. Nih, udah gua pencet-pencet nih, nggak mau dia. Nah, sisanya yang ini, yang di pinggiran, gua kasih yang ini. Memang di rumah gadang itu nggak ada, jujur nggak ada ya, sampai ornamen yang ada yang kayak gitu tuh nggak ada sebenarnya. Itu ide dari gua aja. Toh juga si ornamen dari fay ironnya ya, dia ngasih kayak gitu ya, pasang aja. Ini juga nih, gua nggak masang pinggiran yang ada ornamennya, karena terlalu banyak ornamen yang model kayak gitu, yang ada cabang-cabangnya gitu, juga nggak bagus ya. Tadi kita memakai ridge, lalu pakai eaves. Yang ini kita pasang di pojokan ya. Yang depan udah gua ubah ya. Nanti kalian kalau mau lihat detailnya langsung datang ke rumah gua aja ya. Gua lupa selupa-lupanya tadi. Gua nggak tahu mau ngomong awal-awal kayak mana. Jadi ini rumah gua udah pindah ya, sekali lagi. Gua ada di Eastmount. Nah, di Eastmount nih wilayahnya pas tengah-tengah, tapi sebelah kiri dari region Eastmount. Pas dekat ini nih, dekat harbor, dekat pelabuhan. Yang bagian sini ada gunung es, pelabuhan. Nah, ini rumah gua. Kurang lebih kayak gini. Sepertinya perubahannya sedikit. Bagian dalam tadi udah gua perbaiki sedikit, terus bagian belakang juga udah gua ganti. Tapi kalau yang ini gua turunin jadi setengah lagi, balikin lagi ya. Nah, bagian belakangnya kayak gini, kurang lebih kayaknya nggak ada perubahan. Jadi kita mulai ngecat aja ya. Bagian yang si batunya itu gua kasih yang ini, wallpaper yang ini. Nah, itu ya, yang old. Nah, kayak gitu. Lalu bagian si jendelanya, kita ke jendela dulu prioritasnya.
kita kasih ini ya, red gold. Tuh. Kalau kepantau sama cahaya matahari bagus dia, jelas. Nah, di bawahnya juga jangan lupa dikasih. Walaupun nggak kelihatan, kalau kalian masukin ke blueprint atau kalian pindahin lokasinya, nanti dia otomatis dan kalian nggak ribet lagi dan kalian nggak susah lagi. Bagian mana tuh? Udah mulai kelihatan ya. Bagian mana nanti yang gua warnain, nanti gua kasih tahu ya. Ini gua bikin dulu. Itu gua ada opsi nih. Ini pakai cane, ini pakai red gold, ini pakai Felice. Nah, ini pakai Felice juga ya kalau nggak salah. Nah, jadi gua ngambilnya yang ini ya dibandingkan dengan yang ini. Jadi si atapnya itu warnanya yang ini. Tuh gitu ya. Nah, ini tinggal gua cat. Cuman ini ngecatnya ditimpa lagi pakai yang warna gelap. Jadi kalau kalian lihat, ini kan gua cat nih. Nah, kalau warna aslinya pakai yang ini, dia rada terang tuh. Cuman karena gua pengen yang gelap, jadi gua timpa pakai abu-abu lagi. Masalah yang tadi penambahan dekorasi ornamen apa, yang jelas gua nambahin pertama yang untuk tepian atap, lalu yang di bawah pintu, di bawah jendela, nanti gua liatin aja itu. Yang ini nih, yang warna biru-biru ini, itu dapatnya dari marble ya. Lalu ke bagian batunya tetap sama, cuman ini warnanya yang wallpapernya yang ini ya, yang old. Ya, semoga kelihatan ya. Gua lanjut lagi ke bagian bawahnya. Gua masih belum beres nih full buat atapnya. Ya, akhirnya beres juga. Walaupun masih ada yang kurang, cuman ini bagian belakangnya ya. Udah lumayan. Jadi nanti gua perbaiki. Kalian mungkin kalau yang pengen mampir lihat detailnya, kalau misalnya belum gua beresin atau lagi pengerjaan, maklumin aja. Cuman itu bagian belakang sih. Kalau bagian depannya ya udah ya. Udah semuanya bagian depan. Jadi kalian boleh mampir. Dan hasilnya menurut gua puas dengan ini. Pengerjaannya lumayan dan ini adalah termasuk yang salah satu paling sulit menurut gua ya. Daripada yang beberapa bangunan yang pernah gua bikin. Beberapa mungkin ada yang nggak bisa sempurna ya, nggak bisa perfect, tapi gua senang dengan resultnya. Sekian dulu video membuat rumah gadang khas Minangkabau. Kalau kalian suka boleh di like. Kalau misalnya ada saran dan kritik boleh juga komen di bawah ya. Jangan lupa nih di subscribe buat selalu support ya. Thank you banget ya. Bye-bye dari Ucup. Bye-bye. Dadah, dadah.